Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hatiyanti Mustafa. Saya dari kelas 6C, Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya diberikan tugas dari dosen pengampu mata kuliah Kebijakan Moneter dalam Pembangunan. Di sini yang saya ambil krisis keuangan dan kebijakan moneter. Nah, di sini yang pertama ada latar belakang. Krisis moneter adalah situasi gangguan serius dan sistem keuangan suatu negara yang ditandai dengan penurunan nilai mata uang, inflasi tinggi, dan ketidakstabilan ekonomi. Kebijakan moneter yang merupakan tindakan bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan suku bunga, memainkan peran penting dalam mengatasi atau memperburuk krisis moneter. Krisis keuangan dan kebijakan moneter adalah dua hal yang paling berkaitan. Krisis keuangan yang ditandai dengan penurunan tajam nilai aset dan ketidakstabilan ekonomi, seringkali dipicu oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan moneter yang tidak tepat atau kurang efektif. Kebijakan moneter yang merupakan upaya bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan suku bunga dapat menjadi faktor penyebab atau solusi dalam mengatasi krisis keuangan. Nah, di sini juga ada krisis moneter. Definisinya, krisis moneter adalah kondisi terpuruk perekonomian suatu negara akibat gangguan pada sistem keuangan, ditandai dengan penurunan nilai mata uang, inflasi tinggi, dan ketidakstabilan ekonomi. Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak awal Juli 1997. Sementara ini telah berlangsung hampir 2 tahun dan telah berubah menjadi krisis ekonomi, yakni lumpuhnya kegiatan ekonomi karena semakin banyak perusahaan yang tutup dan meningkatnya jumlah pekerja yang menganggur. Memang krisis ini tidak seluruhnya disebabkan karena terjadinya krisis moneter saja, karena sebagian terberat oleh berbagai musibah nasional yang datang secara bertubi-tubi di tengah kesulitan ekonomi seperti kegagalan panen kegagalan padi di banyak tempat karena musim kering yang panjang dan terparah selama 50 tahun terakhir. Hama, kebakaran hutan secara besar-besaran di Kalimantan, dan pariwisata kerusuhan yang melanda banyak kota pada pertengahan Mei 1998 lalu dan kelanjutannya. Di sini juga ada penyebab krisis moneter dan disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk yang pertama, nilai tukar mata uang yang anjlok. Yang kedua, definisi anggaran yang besar. Dan yang ketiga, ketidakseimbangan neraca perdagangan. Keempat, utang luar negeri yang tinggi. Kelima, kegagalan sistem perbankan. Dan keenam, kebijakan moneter yang tidak efektif. Di sini juga ada krisis moneter dapat disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal, meliputi tingginya utang luar negeri, ketidakseimbangan neraca perdagangan, kebijakan moneter yang tidak efektif, dan sistem perbankan yang tidak stabil. Faktor eksternal meliputi krisis ekonomi global, spekulasi mata uang, dan guncangan eksternal lainnya. Nah, di sini ada faktor internal. Yang pertama, tingginya utang luar negeri. Kedua, ketidakseimbang neraca perdagangan. Ketiga, kebijakan moneter yang tidak efektif. Keempat, sistem perbankan yang tidak stabil. Kelima, krisis perbankan. Keenam, lemahnya alokasi aset. Dan ketujuh, keseimbangan sektor produksi. Di sini ada faktor eksternal, krisis ekonomi global. Yang kedua, spekulasi mata uang. Yang ketiga, guncangan eksternal. Dan yang keempat, ketidakpastian politik. Nah, di sini juga ada dampak. Dampak krisis moneter dapat berdampak luas seperti yang pertama, inflasi tinggi. Yang